Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wistiawati Sanjaya, mahasiswi Stikes Kota Sukabumi yang sedang dinas dari pukul 2 hingga pukul 9 malam. Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Wulan? Benar. Baik, Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu kondisi Ibu bagaimana? Iya, Sus. Tadi saya dari ruangan sebelah, katanya saya mengidap penyakit HIV. Baik Ibu, tujuan saya kemari akan memberikan Ibu PNKes ya, pendidikan kesehatan tentang pencegahan penularan HIV/AIDS. Baik, kalau begitu waktunya kurang lebih 10-15 menit. Tempatnya di sini, apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, kalau begitu Ibu, di sini saya menggunakan media lembar barik ya Ibu. Ya. Sebelum kita lanjut ke penjelasannya, posisi Ibu apakah sudah nyaman? Sudah. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya Ibu. Baik. Di sini ada HIV/AIDS, penjelasan HIV/AIDS ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu HIV/AIDS itu apa? Tidak. Baik, saya akan menjelaskannya ya Ibu. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat HIV ini belum ditemukan Ibu. Lalu selanjutnya ada AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang artinya adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak bisa lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, apakah Ibu sudah paham apa yang saya jelaskan? Paham. Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Baik, kalau begitu saya lanjut ya Ibu. Di sini ada bagaimana sih tanda gejala orang yang terkena HIV? Sebelum HIV berubah menjadi AIDS, penderita akan tampak sehat Ibu dalam waktu kurang lebih 5-10 tahun. Lalu penderita HIV ini tidak dapat dikenali secara langsung. Untuk mengetahui seseorang terkena atau tidaknya HIV, kita hanya bisa mengikuti tes darah ya Ibu. Gejalanya itu bisa berupa demam tinggi, diare kronik lebih dari 1 bulan, dan demam lebih dari 1 bulan juga ya Ibu. Baik, kalau gitu sebelum melanjutkannya, apakah Ibu sudah paham apa yang saya jelaskan atau saya terlalu cepat? Paham. Baik, kalau begitu kita lanjut aja ya Bu. Ya. Di sini ada penyebab HIV ya Ibu. Penyebab HIV itu yang pertama ada pemakaian jarum suntik secara bergantian, seperti narkoba, memakai tato yang jarum suntiknya itu tidak diganti atau dipakai secara terus menerus. Sini ada transfusi darah ya Ibu. Transfusi darah ini jika darahnya itu yang sudah terinfeksi dengan orang-orang yang terkena HIV. Di sini ada ibu hamil dan menyusui yang terinfeksi HIV ya Ibu. Selanjutnya ada pada persalinan normal ya Ibu, yang tertular melalui cairan vagina. Lalu ada hubungan suami istri yang tidak aman atau secara bergantian yang tidak memakai pengaman. Ya. Baik. Di sini ada kelompok yang berisiko tinggi tertular HIV ya Ibu. Yang pertama ada individu yang bergantian, yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada para penjajah seks komersial dan pelanggannya. Lalu di sini ada penyalahgunaan nafza, seperti narkoba yang tadi saya jelaskan menggunakan suntik secara bergantian. Lalu di sini ada kelompok lelaki seks komersial atau LSL, lelaki suka lelaki atau waria. Lalu selanjutnya ada bayi yang dikandung ibu yang terinfeksi HIV. Lalu yang terakhir ada orang yang memerlukan transfusi darah secara teratur bila donor darahnya tidak dilakukan screening atau tes terlebih dahulu. Sebelum saya melanjutkannya, apakah Ibu sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau begitu kita lanjut ya Ibu. Di sini ada HIV tidak menular melalui yang pertama penggunaan toilet bergantian,
bertukar pakaian dengan anak ibu atau saudara ibu yang lain. Lalu ada berbagi makanan atau minuman. Lalu berenang di satu kolam renang yang sama. Dan lalu ada gigitan nyamuk. Ada keringat. Tinggal serumah dengan orang yang terinfeksi ya ibu. Lalu bersalaman, berjabat tangan, berciuman atau ibu mencium orang lain. Sebelum saya lanjut, apakah ibu paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham. Lanjut ya ibu. Di sini ada bagaimana pencegahan penularan HIV. Ya. Yang pertama ada abstinence. Di abstinence ini adalah tidak melakukan hubungan seks secara beresiko. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, berganti-ganti pakaian atau tidak memakai pengaman. Lalu yang kedua ada be faithful. Di sini adalah bersikap saling setia pada pasangan. Lalu ada use condom. Melakukan hubungan seks selalu memakai kondom secara benar dan konsisten. Lalu ada no drugs. Di sini adalah menghindari penggunaan jarum suntik tidak steril secara bergantian. Yang terakhir ada education atau mencari informasi HIV/AIDS yang tepat dan benar. Informasi yang dapat diperoleh di layanan kesehatan terdekat seperti puskesmas ya ibu. Ya. Nah baik, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Tidak ada. Baik, kalau begitu apakah boleh saya bertanya? Boleh. Baik, ibu, di sini saya akan bertanya tentang bagaimana pencegahan HIV yang ibu ketahui yang sudah saya jelaskan barusan. Tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan ya Bu. Terus jangan bergonta-ganti pasangan. Iya, Terus benar, ibu jangan lupa memakai pengaman atau kondom saat melakukan hubungan intim. Iya. Bagus sekali ya ibu. Ibu sudah sangat paham. Kalau begitu, bila ibu nanti ada gejala lagi, ibu bisa ke puskesmas terdekat atau kembali ke sini ya ibu. Ya. Nanti di depan ada leaflet, ibu bisa membawanya ke rumah untuk dibaca-baca kembali. Kalau begitu, saya pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sus. Ya.